Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak pada saudaraku semua yang masih setia mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu, Amin. lancar rezekinya, Amin. panjang umurnya, Amin. dan dimudahkan dalam segala hal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nonton videonya, alangkah baiknya like terlebih dahulu video ini, terus komentar hadir dari mana aja. Terima kasih yang udah aktif komentar, aktif like videonya. Terima kasih juga. Tidak lupa juga like komentar di videonya Mbak Gisik, videonya Akbar juga. Nggih. Jadi sebelum saya mulai istilahnya penelusuran pada malam hari ini, jadi sebenarnya kami mempunyai janji kepada wanita yang kemarin ditemukan kami juga ada di channelnya Mbak Gisik. Kalau jangan lupa, nanti setelah ini mungkin ya, setelah ini kita akan menuju ke sana. Itu terus sebelumnya juga saya mau informasi. Jadi alhamdulillah untuk permata rajanya juga sudah habis. Terima kasih. Dan alhamdulillah Mas ITV pun juga udah berhasil ini ya Mbak ya. Menebus apa? Telur merah. Iya Mas. Telur merah. Alhamdulillah kami juga udah serahkan semua hasil dari pembaharan permata raja itu ke Mas ITV juga. Terus kamu juga ya Bar ya, yang apa? Suku Praksara apa? Kita dari suku Praksara itu. Ya, itu juga udah kamu transfer kemarin sudah, ya, Mas, ke Mas ITV ya. Tanggal 22 itu, Mas. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berkah barokah untuk semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi informasi lagi untuk permata rajanya juga sudah habis karena memang hanya beberapa biji aja yang kami miliki, dan itu pun juga udah alhamdulillah udah dimiliki panjenengan yang memilikinya. Dan paling yang masih kita bawa itu yang pesan-pesan itu Mas. Iya, yang belum suruh ini ya. Kan ada yang pesan nanti ngambilnya tanggal sekian gitu loh Mas. Itu masih saya simpan. Iya. Karena dia udah nyimpen duluan seperti itu. Iya. Nah, jadi lanjut lagi. Saya Mbak Gisik sama Akbar ini kan sebelum ke tempat yang kemarin, desa kemarin yang kami kuak itu. Jadi kami ada satu tujuan di mana ini kan malam menjelang malam 1 Suro. Nah, ini kita mau istilahnya apa ya, kayak survei tempat-tempat di mana yang disinyalir untuk melakukan ritual ataupun sesembahan. Di mana ya kami sebenarnya tidak apa nggih, sok ataupun mau jadi pahlawan atau enggak. Intinya tujuan kami cuman mengingatkan kepada yang masih sesat. Kalau misalkan itu udah melenceng dari akidah, dari agama Islam, ya kita luruskan, mengingatkan. Tapi misalkan kalau kita ingatkan kok mereka tetap kekeh, ya monggo, itu hak mereka, seperti itu nggih. Jadi ini menjelang malam 1 Suro ini ya, kita khususnya kami tim sukses ini gencar-gencarnya menuju tempat-tempat yang disinyalir untuk melakukan hal-hal seperti itu. Naudzubillah min dzalik nggih. Jadi pokoknya intinya Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah. Itu aja intinya nggih. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai lokasi. Dimatiin dulu, Bar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Tenang. Sebenarnya di sini mau ngapain, Mbak? Enggak Mas, saya enggak mau ngapain. Ya bener Mbak, kok waktu kami datang jenengan itu seakan-akan menghindar dari kami. Enggak kok Mas, saya enggak mau ngapa-ngapain di sini kok. Ya bener Mbak, ini kami di sini niat saya ini kan mau menjelang malam 1 Suro ya Mas ya. Kami di sini tuh ingin survei di tempat yang seperti ini Mbak. Nah ini kami melihat panjenengan itu di sini dan itu ada media lilin itu. Itu buat apa? Enggak Mas, saya enggak mau ngapa-ngapain kok. Saya mau pulang dulu sih Mas. Enggak, gini dulu, ngobrol dulu Mbak. Gini, kita intinya kita nggak mau apa ya, ngerusoyu apa Bar? Ganggu ataupun ngerecokin acara jenengan, enggak. Kita cuma mau pengen tahu aja jenengan
di sini di bawah pohon besar ini mau ngapain. Terus kalau misalkan ada yang bisa kami bantu nanti kami bantu. Tapi kalau misalkan ada apa-apa jenengan nggak cerita, ya kita nanti jenengan tanggung konsekuensinya sendirilah. Iya. Sini aja Mbak, gini. Sini aja, duduk ngobrol santai aja Mbak. Kita di sini nggak mau ngapa-ngapain kok. Duduk duduk. Gini, kasih mikrofon aja kali ya, bentar. Kasih Bar, kasih Bar. Ini Amit, coba dipegang. Gini, sebelumnya kami izin ini kami rekam. Sebenarnya apa yang ingin jenengan lakukan di tempat ini? Iya Mas, saya jujur aja, saya ceritain masalah saya ya Mas dari awal. Monggo, jika jenengan nggak keberatan. Itu apa sih Mbak? Kalau boleh tahu itu apa sih itu? Ya Mas, nanti dulu ya, ini saya ceritain, nanti saya juga ceritain kok. Awal mulanya itu, saya itu mau kembaliin dulu Mas sebenarnya. Tanya itu saya itu sama suami saya udah nikah 11 tahun, tapi nggak punya anak. Cari orang tua, kemana-mana itu nggak ada yang manjur Mas. Setelah saya dapat satu orang tua itu, ya Amit ya Mas, dukun itu, saya itu alhamdulillah Mas bisa punya anak. Malah dalam satu malam itu saya itu langsung hamil, habis itu melahirkan Mas. Walah, iya nggak masuk akal lah Mbak. Sekarang logikanya masa kalau normal ya, kalau normal itu kan wanita itu mengandung kan paling nggak itu 9 bulan. Nah ini jenengan nggak, lah jenengan waktu meminta sama orang tua itu disuruh ngapain, terus di mana gitu? Apa di sini juga? Iya Mas, saya berhubungan badan sama suami saya di depan pohon besar ini. Saya disuruh sama dukun itu. Oh, jadi sampean berapa tahun tadi? 11 tahun. 11 tahun belum punya anak, udah gonta-ganti orang tua, nggak ada hasil, terus akhirnya nemu orang tua yang menyarankan jenengan ritual di tempat ini dengan cara, mohon maaf, hubungan badan dengan suami ini jenengan di tempat ini. Iya Mas. Dan saya tuh gimana ya Mas, saya tuh ini mau ngembaliin ini Mas, saya tuh mau keluar sama perjanjian yang saya buat dengan suami saya. Karena saat saya hamil itu suami saya langsung meninggal Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti habis melakukan itu jenengan pulang langsung hamil, suamimu langsung meninggal. Iya Mas, saya itu gimana ya Mas, saya itu ngelahirin itu bayi itu nggak sewajarnya bayi. Jadi bayi itu kayak bayi tuyul Mas. Nah, itu benar. Dan itu juga 13 Mas. Maksudnya gimana? Sekalinya saya melahirkan itu 13 anak Mas. Hamil satu malam, terus lahir langsung gitu Mas. Terus keluarnya langsung 13 anak. Wajar ini Mas. Iya. Nih untuk yang perjanjian itu apa itu? Coba ambil bareng. Coba Mbak. Itu darah suami saya dengan saya Mas, sebelum saya melakukan ritual dengan suami saya. Darah Mbak. Mohon maaf, itu darah apa ya Mbak ya? Itu darah dari tangan saya yang saya iris pakai pisau dengan suami saya teteskan di situ.
sini darah jenengan dan suami jenengan. Nah sekarang Mbak, pertanyaan saya, ke-13 bayi ataupun anak yang jenengan lahirkan itu sekarang di mana? Ada mas, tapi saya mau anak itu jauh dari saya mas. Tujuan saya tuh kesini sebenarnya itu mau melepas perjanjian itu mas, karena anak saya tuh enggak wajar semua itu semua tahu mas. Nah itu bilang berarti bukan wujud manusia gitu nggih. Jadi wujudnya itu seperti makhluk goib gitu nggih. Iya mas, dan saya itu mau kesini lepas perjanjian itu, malah ternyata dukun yang saya minta tolong itu sudah nggak ada. Oh dukunnya berarti udah nggak ada. Nggak adanya itu nggak ada pergi atau meninggal? Meninggal mas, dan saya itu bingung harus gimana lagi. Saya itu nggak tahu. Saya itu mau lepas perjanjian saya itu. Saya itu takut mas. Sampai-sampai saya itu pas masak aja kayak diikutin semua anak itu mas. Saya aja punya videonya kok mas. Video apa coba lihat. Ini mas. Ini mas. Bar itu mikrofonnya suruh nempelin aja Pak, nanti kosak-kosak gitu paling. Itu mikrofonnya ditempelin. Beneran tak hadapin dulu. Soalnya nah itu bentar. Ini berapa tadi? 13 ya? 13 apa 12? 13 13 sama semua. Oh mbak, Tapi juga nggak sewajarnya anak manusia ini mas. iya. Gini loh. Saya via. Oh iya mbak. Ya, tidak wajar ya bayinya ya. Oh ya. Kembalikan ya. Ya. Bar itu mikrofonnya ambil aja, nanti kita bantu sebisa kita. Ini maksudnya itu darah yang jenengan dan suami jenengan ditaruhkan ke sini itu jenengan dikasih tahu sama orang pintarnya itu untuk apa? Dikasih tahu apa enggak mbak? Kok nyuruh ditaruh di tempat ini? Kurang paham mas, karena orang tua itu bilangnya suruh ngasih darah saya sama suami saya, gitu disuruh ritual di depan pohon besar ini. Ya udah itunya dibawa pulang, saya simpen aja mas gitu, dan saya nggak tahu harus kemana lagi. Malah saya kepikiran, soalnya kan ini masuk bulan suruh ya mas ya, kalau orang Jawa itu. Apa bisa saya mau kasih ikatan ini sama anak-anak dulu itu mas? Saya udah nggak mampu lagi mas kalau harus diikutin sama anak-anak itu mas. Ya segini aja mbah, pegangin mbah. Bar, kamu buka bar. Kamu bawain nggak semprotan? Ya, pokoknya jenengan tunggu di situ aja. Coba ini saya cari informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina. La ilaha. Monggo keluar.
Udah. Di sini aja, di sini aja. saya yang memanggil dengan saya. Berani-beraninya kalian memanggil diriku. Ada tujuan apa kalian memanggil diriku? Coba jenengan lihat ini wanita yang ada di sebelah saya. Apakah masih mengenal beliau? Tentu saja. Saya mengingat wanita itu dan semua manusia, yang dimana manusia itu pernah mendatangi tempat ini dan meminta tolong kepada diriku. Gini, langsung saja nih. Saya sudah mendengar semua cerita dari wanita ini, yang pada intinya dia menyesali dan ingin mengembalikan ataupun membuang semua perjanjian yang telah diikatnya. Mungkin dengan panjenengan, apakah dirimu penunggu pohon ini? Ya, saya yang berada di pohon besar ini. Ya. Sekarang saya tanya, ketika mbaknya itu melakukan ritual berhubungan dengan suaminya di depan pohon ini, apakah kamu juga mengetahui? Saya mengetahui semua, dan ini adalah media yang dimana darah wanita itu beserta darah suaminya jadikan satu di tempat ini. Sekarang waktu setelah mereka melakukan itu kan mbaknya ini hamil, dan sampai sekarang katanya anak-anak itu masih ada, tapi wujudnya kan bukan manusia, wujudnya seperti sebangsamu. Itu jumlahnya ada berapa? 13 ya mbak ya? 13. Itu anak siapa? Semua yang dilahirkan dari wanita ini itu adalah anak dari saya. Wanita itu melakukan ritual di tempat ini sampai wanita itu melakukan hubungan dengan suaminya di tempat ini. Itu sebenarnya anak itu melakukan hubungan denganku. Oh, paham. Berarti dimanipulasi ya. Sekarang gini, berarti itu anakmu itu? Ya, benar. Ya. Wanita itu tidak mau merawatnya. Dia mau mengembalikan kepadamu. Saya tidak ingin wanita itu mengembalikan anak itu kepadaku. Saya di sini cuma membantu wanita itu agar wanita itu mempunyai anak, karena wanita itu datang ke sini dia menginginkan anak. Saya hanya membantu wanita itu, tidak untuk merawat dari anak yang dilahirkan wanita itu. Tapi kan yang dimaksudkan atau yang diinginkan mbaknya ini sama almarhum suaminya kan bukan anak yang seperti itu, anak manusia normal. Itu sudah menjadi resiko wanita itu. Apakah mereka berdua sebelum melakukan itu semua dia nggak tahu? Tentu saja dia tidak mengetahui. Jika mereka berdua mengetahui, saya yakin dia tidak akan mau mempunyai anak itu. Oh ya, terus satu lagi, ada sesuatu yang mengganjal ini. Kenapa ketika waktu mereka setelah melakukan ritual itu, lalu mereka pulang dan mbaknya ini langsung hamil seketika? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa suaminya langsung meninggal? Apa itu ada kaitannya dengan dirimu? Tentu saja. Semua ada kaitannya denganku. Apa kau tidak melihat darah ini? Darah ini menjadi satu. Darah dari laki-laki wanita itu beserta wanita itu. Itu adalah media bagi diriku, yang dimana darah laki-laki dari wanita itu untuk media saya bisa dengan mudah mengambil nyawanya. Dan darah dari wanita itu biar bisa saya melakukan hubungan dengan wanita itu.
Berarti intinya laki-lakinya untuk tumbal, kamu tukar dengan anak sebangsa dirimu itu sebanyak 13 itu. Lalu si wanitanya ini untuk kamu media, kamu memberikan anaknya. Iya, benar sekali. Jadi perjanjiannya seperti itu. Tapi mereka nggak tahu. Mbak, ini jenengan itu benar-benar nggak tahu atau memang jenengan tahu tapi sekarang menyesal? Iya mas, saya tahu. Saya menyesal udah ngakuin semua itu mas. Makanya saya itu kesini tadi ingin memutuskan ikatan itu mas. Oh iya ya. Berarti jenengan tahu nggih bakal terjadi seperti ini nggih. Tuh, kalau jenengan dengar sendiri. Sebenarnya dia tahu tapi mungkin karena sekarang dia udah sadar, dia menyesal. Dan sekarang gini aja lah. Mungkin ini kesalahan dia juga, kesalahan mereka berdua. Tapi ini memang udah nggak wajar. Ini bukan anak manusia yang dia inginkan, gitu. Mereka inginkan. Dan sekarang gini, saya kembalikan anakmu kepadamu. Apa kau tuli manusia? Saya tidak ingin anak itu dikembalikan kepadaku. Saya di sini hanya sebatas membantu wanita itu agar wanita itu mempunyai anak. Iya, tapi yang anak yang diinginkan bukan anak yang seperti yang kamu berikan. Saya tidak memutilikannya. Itu sudah menjadi resiko wanita itu. Kamu bawa anak itu atau saya putuskan hubunganmu ini sekarang juga. Saya tidak ingin merawat anak itu dan saya juga tidak ingin kalian memutuskan ikatanku dengan wanita itu. Kenapa? Wanita itu harus merawat anak itu. Dan saya tidak ingin ikatanku kalian putuskan begitu saja. Ya sudah, berarti saya akan memutuskan ikatanmu dengan wanita ini dan saya akan mengembalikan semua anak-anak darimu. Makan ini. Ini Mbak, ini nanti saya minta tolong jenengan sendiri ya yang membuang. Entah jenengan mau buang di sungai atau buang di mana, monggo. Tapi kalau bisa itu nanti dibersihkan dulu. Itu kan ada bekas darah perjanjian jenengan dulu. Nah, ini udah saya putuskan ikatan perjanjian sampean dengan almarhum suami ini panjenengan. Nanti gini aja, setelah saya putuskan ikatan ini, mudah-mudahan anak yang mohon maaf notabene berwujud goib itu, kalau misalkan masih ada di rumah jenengan, nanti tak kasih nomor adikku, nanti jenengan WA adikku nggih. Tapi kalau misalkan udah nggak ada, udah nggak ganggu jenengan nggih, alhamdulillah. Tapi ya pesan saya satu, kalau misalkan nih, misalkan mohon maaf, kalau misalkan jenengan sampai sekarang masih menginginkan seorang anak ataupun momongan, ya bersabarlah Mbak ya. Maksudnya jangan mengambil jalan pintas seperti ini, karena mungkin saja jenengan belum diberikan atau diamanai momongan dari Allah ya. Jadi jangan diulangi lagi, itu aja sih menurut saya. Iya Mbak, kalau jenengan nanti melakukan dengan cara seperti ini nanti malah membahayakan diri panjenengan serta panjenengan, terus kan yang jadi korban suami jenengan meninggal ini kan Mas. Iya, tapi dia udah tahu sebenarnya konsekuensinya seperti apa. Oh, sebenarnya udah tahu Mas. Udah tahu, cuman dia menyesal aja. Oh. Menyesal makanya dia kesini. Tapi nggak apa-apa lah. Gini aja Mbak, ini kan setelah ini kan kita masih ada ini ya, ada apa? Ada acara, kita ada janjian. Iya, janji betul. Kita sekalian anterin jenengan pulang. Kita juga penasaran, nanti kita cek sekalian Mas di rumah jenengan masih ada nggak anak-anak yang tadi. Ya, Mbah ini dimatiin aja, nanti kita lanjut sama yang mbaknya yang kemarin jenengan temu itu loh. Masih ini kan masih nungguin kan dia.
Masih ya. Tas saya mana, Ini Mas? saya tutup dulu nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.